Ora ninja, ora cinta. Itulah potongan kalimat yang ngehits beberapa waktu yang lalu. Menunggangi Kawasaki Ninja dianggap memiliki prestis tersendiri karena dianggap sebagai simbol kemapanan. Tapi hal itu adalah image untuk Kawasaki Ninja 250. Sementara seniornya yakni Kawasaki Ninja 150 memiliki image yang berbeda. Pada generasi mesin 2 tak ini, Kawasaki Ninja memiliki citra sebagai motor kencang dan powerful. Penunggang motor ini memiliki nilai plus di mata kaum hawa, jadi sangat mudah untuk menarik perhatian lawan jenis jika pada masa-masa itu kamu memiliki Kawasaki Ninja. Dan pada video kali ini, saya akan membahas perjalanan panjang Kawasaki Ninja di Indonesia yang telah berjalan puluhan tahun. Tapi pembahasan mimin kali ini akan fokus pada Ninja ngebul alias 2 tak series supaya durasinya tak terlalu panjang. Ninja 150. Perjalanan Kawasaki Ninja di Indonesia diawali dari Ninja 150 yang hadir pertama kali pada tahun 96 silam. Motor ini merupakan sport telanjang dengan lampu bulat dengan balutan list warna krom di sana sini. Stangnya menganut gaya tracker handlebars atau touring. Rem depan menggunakan cakram dan belakang masih memakai tromol. Pada generasi ini, Ninja 150 menggunakan velg jari-jari dengan ring 17 in di roda depan dan ring 18 in di roda belakang. Velg jari-jarinya memiliki model yang keren yang bahkan banyak digunakan pada velg variasi. Motor ini mengusung mesin 148cc, single silinder dan sudah berpendingin cairan dengan sistem bahan bakar karburator. Mesin ini memuntahkan power maksimal di angka 28,5 PS pada putaran 9.500 rpm dan torsi puncak mencapai 20,5 Nm pada 9.000 rpm. Power yang sangat besar untuk mesin berkapasitas 150 cc. Ninja 150 memiliki tangki bahan bakar sebesar 10,8 liter dan kapasitas oli samping sebesar 1 liter. Motor ini memiliki kopling manual dan gigi percepatan 6 speed. Generasi ini hanya bertahan 1 tahun saja, yakni sampai tahun 1997. Ninja 150R. 1 tahun setelah meluncurkan Ninja 150, Kawasaki melakukan minor upgrade di bagian kaki-kaki untuk menguatkan aura sporty. Pada generasi kedua ini, Kawasaki memberikan upgrade Ninja 150 dengan velg racing dengan ukuran yang sama yakni 17 dan 18 in untuk di roda depan dan belakang. Velgnya sendiri juga sangat ikonik, yakni berpalang 3 dengan ukuran palang besar. Sementara pada sektor mesin masih sama dengan generasi sebelumnya. Kedua generasi Ninja ini kala itu sangat populer pada masanya dan menjadi idola para remaja yang hobi dengan motor sport. Kawasaki Ninja 150 memiliki image sebagai motor kencang dengan suara khasnya. Kecepatan motor ini sendiri mampu digeber di atas 150 km per jam. Ninja 150R varian VR. Pada generasi ketiga ini adalah versi facelift dari Ninja 150R dan diberi nama Ninja 150 VR. Perubahan paling kentara ada pada bagian desain lampu utamanya, di mana Kawasaki memberikan tambahan cover dan juga bentuknya lebih sporty yang diimbangi dengan perubahan striping motor yang sporty juga. Bentuknya sebenarnya mengingatkan pada headlamp kepunyaan Yamaha RXZ. Ninja 150RR. Pada 2002, Kawasaki membuat gebrakan dengan menghadirkan versi fairing dari Ninja 150R dan diberi nama Ninja 150RR yang didatangkan secara build up dari Thailand. Generasi keempat Ninja 150 ini berubah total, baik dari rangka, penampilan maupun mesinnya. Terinspirasi dari gelaran GP500, Ninja 150RR sudah menggunakan fairing dan rangka jenis tubular double cradle alias model pipa. Sedangkan swing armnya sudah memakai stabilizer alias komponen tambahan untuk keseimbangan saat suspensi belakang sedang bekerja. Velg depan dan belakang sudah menggunakan velg racing dengan ukuran serupa yaitu ring 17. Kedua velg racing dilengkapi dengan pengereman cakram baik di depan dan juga di belakang. Dan tak lupa, Kawasaki mengenalkan teknologi KIPS.
Gibbs sendiri merupakan teknologi dari Kawasaki untuk meningkatkan power motor secara merata dengan memanfaatkan buka tutup katup pada putaran mesin tertentu di bagian gas buang dan mengolahnya kembali untuk menghasilkan tenaga lebih maksimal. Selain menambah power, Gibbs juga berguna untuk menghemat bahan bakar. Pada generasi ini, pamor Kawasaki Ninja semakin melambung dan semakin menjadikannya sebagai motor idola di kalangan para bikers tanah air kala itu. Ninja 150RR generasi kedua. Pada 2006, Kawasaki Indonesia memproduksi Ninja 150RR ini di dalam negeri dengan beberapa ubahan. Salah satunya adalah upgrade fitur Gibbs menjadi Super Gibbs. Teknologi yang digunakan tidak jauh berbeda, di mana pada prinsipnya untuk menjaga tenaga di RPM rendah dan tinggi tetap bertenaga. Pada generasi ini, Kawasaki juga membenamkan teknologi HSAS alias High Performance Secondary System dan juga Catalytic Converter yang bertujuan untuk menekan emisi gas buang. HSAS memiliki cara kerja berupa katup yang fungsinya menyemprotkan udara segar ke lubang buang. Sementara pada desain bodinya masih sama saja dengan pendahulunya, hanya dilakukan penyegaran pada striping dan warnanya saja. Ninja 150R varian L, M, dan juga N. Meskipun varian firingnya laris manis, Kawasaki pun tak melupakan varian nakednya dan dijual secara bebarengan dan tak mendapatkan perhatian. Pada 2009, Kawasaki 150R ini juga mendapatkan teknologi Super Gibbs, dan Ninja 150R memiliki 3 varian baru, yakni L, M, dan juga N. Pada varian L, di bagian bodi tertulis Ninja R, yang merupakan versi facelift dari Ninja 150VR yang identik dengan tudung pada lampu utamanya. Generasi ini hadir pada 2009 sampai dengan 2015. Lantas untuk varian M, merupakan versi facelift dari Ninja 150 generasi pertama dengan perubahan pada liverinya. Di motor ini pada bodinya tertulis Ninja saja dan beredar dari 2009 sampai dengan 2011. Sementara pada varian N merupakan varian racing dari versi M, di mana memiliki stang jepit alias clip-on dan juga velg racing. Posisi ridingnya pun lebih menunduk, cocok untuk bermain akselerasi buka tutup gas di dalam kota. Pada varian ini, di bodinya tertulis 150 SS dan beredar dari 2009 sampai 2015. New Ninja 150RR. Ini adalah varian terakhir dari Ninja 150RR. Pada generasi terakhir ini, Kawasaki melakukan ubahan cukup banyak pada bagian desain bodinya. Salah satunya pada bagian firingnya yang mengikuti desain dari Ninja 250. Pada generasi ini, New Ninja 150RR juga ada varian SE-nya yang hanya berbeda pada warna dan liverinya saja. Kawasaki Ninja New 150RR merupakan generasi terakhir dari Ninja 150 yang diproduksi di Indonesia. Penghentian produksi Ninja 150 sendiri dilakukan Kawasaki bukan karena Ninja 150 tidak laku di pasaran, namun karena alasan peraturan pemerintah soal emisi gas buang. Padahal Ninja 150 pada saat itu menjadi tulang punggung penjualan Kawasaki sendiri. Mesin Ninja 150 series masih berstandar Euro 2. Sementara pemerintah mengharuskan motor yang beredar kala itu harus lulus sertifikasi Euro 3. Meski memungkinkan untuk mengupgrade Ninja 2 tak menjadi standar Euro 3, hal ini sulit diterapkan karena terbentur dengan biaya produksi yang ujung-ujungnya mempengaruhi harga jual. Dan sebagai gantinya, Kawasaki melahirkan Ninja RR Mono atau yang biasa kita kenal dengan Ninja 250 SL yang sudah bermesin 4 tak sebagai penerus Ninja 150RR. Nah, demikian tadi sob, perjalanan dari Ninja 150 series di Indonesia yang tentu saja menghadirkan kenangan yang mendalam buat para bikers tanah air. Dan motor ini pun sampai saat ini masih banyak pecintanya. Kehadiran Kawasaki Ninja 250 series juga tak akan mampu menggantikan sensasi membentot mesin 2 tak khas dari Ninja 150 series.